Satu keistimewaan dari air itu adalah dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Ya, di sini kalau kita melihat struktur ini, ya ini adalah pembentukan ikatan hidrogen dari air antar molekulnya. Ini molekul air diberikan warna berbeda untuk melihat perbedaannya. Di sini kalau kita lihat, masing-masing ini untuk yang berwarna abu-abu, kita lihat di sini yang atom yang berukuran besar itu adalah O, sementara yang kecil-kecil kanan kiri itu adalah hidrogen. Kita perlu mengingat kembali bahwa ikatan hidrogen bisa terbentuk akibat adanya atom-atom yang memiliki keelektronegatifan besar berikatan dengan hidrogen. Nah, karena hidrogen dan atom yang memiliki keelektronegatifan besar tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, sehingga akan terjadi pembentukan atau pembagian muatan, ya, pembagian rapatan muatan elektron di situ. Maka rapatan pasangan elektron ikatan akan lebih tertarik ke atom yang keelektronegatifannya besar, maka akan terjadi pemisahan muatan, pemisahan rapatan elektron mengakibatkan terbentuknya parsial, muatan parsial. Jadi si oksigen parsial bersifat mengemban parsial negatif, sementara hidrogennya adalah parsial positif, sehingga membentuk dua kutub yang berbeda, yaitu kutub positif dan negatif, ya. Nah, hal itulah yang menyebabkan hidrogen itu atau oksigen mampu berikatan dengan hidrogen atau oksigen yang lain, atau dengan nitrogen dan dengan fluor, ya. Jadi ada 3 unsur yang bisa membentuk ikatan hidrogen karena memiliki keelektronegatifan yang besar. Nah, di sini hidrogen itu yang tersusun dari O dan 2 hidrogen. Senyawa air, maksud saya, itu terdiri dari atom oksigen dan hidrogen, 2 hidrogen, maka dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Di sini kalau kita lihat satu molekul air yang abu-abu, ya, fokus yang abu-abu, satu molekul air itu dapat berikatan dengan 1, 2, 3, 4 molekul air yang lain. Artinya kita lihat satu oksigen bisa berikatan dengan 2 hidrogen, ya, bisa berikatan dengan 2 hidrogen dari atom air yang lain. Sementara hidrogennya itu bisa berikatan dengan 2 oksigen dari atom dari molekul air yang lain. Jadi satu molekul air mampu berikatan dengan 4 molekul air yang lain, membentuk 4 ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan garis yang putus-putus tersebut menunjukkan ikatan hidrogen. Nah, inilah yang menyebabkan air itu memiliki titik didih yang tinggi. Nah, di sini ketika air berperan sebagai pelarut, ikatan hidrogen antara molekul air akan rusak, ya, karena adanya interaksi dengan senyawa yang akan dilarutkan. Nah, di sini contohnya adalah dalam pelarutan NaCl, ya. Nah, atau di sini ketika mau melarutkan mencampurkan antara metanol dengan air, ya. Nah, di sini karena NaCl itu memiliki adalah senyawa ionik, ya, senyawa ionik yaitu Na+ dan Cl- kalau dilarutkan di dalam air. Nah, di sini tentu ada gaya elektrostatik antara Na+ dan Cl- sehingga menyebabkan akan ada tarikan antara hidrogen dengan dengan Cl-, ya, sementara oksigen akan tertarik ke atau menarik Na+.
Ya, artinya di sini apa? Oksigen itu akan lebih tertarik untuk mengikat Na+ ketimbang hidrogen dari molekul air yang lain. Itulah yang menyebabkan tidak terbentuknya ikatan hidrogen, melainkan terbentuknya terjadinya proses solvasi. Nah, di sini beberapa sifat fisik dari air, titik didihnya itu 273 ya, Kelvin atau 100 derajat Celcius. Itu titik didih ya, titik dia 373, sorry. Dan seterusnya. Kemudian di sini momen dipolnya itu 1,84 karena memang oksigen itu memiliki keautonegatifan yang cukup besar sehingga perbedaannya cukup besar sehingga membentuk momen dipol yang cukup besar pula. Nah, di sini sifat air selanjutnya adalah air dapat terionisasi. Ya, air terionisasi menjadi ion hidronium dan ion hidroksida dalam jumlah yang sangat kecil. Jumlah ion-ion yang diperoleh dinyatakan dalam KW. Nah, di sini air memang dapat terionisasi tapi dalam jumlah yang sangat kecil, ya. Nah, di sini untuk reaksi ionisasinya itu bisa dilihat reaksinya kesetimbangan, ya. Artinya reaksi ini bersifat bolak-balik. Jadi H2O itu terionisasi membentuk ion hidronium, ya, H3O+, dan ion hidroksida yaitu OH-, di mana kita bisa menghitung kesetimbangan, konstanta kesetimbangan air atau dilambangkan dengan KW itu dengan mengalihkan konsentrasi dari ion-ion produk ya terhadap konsentrasi reaktan. Nah, di sini diperoleh KW itu konsentrasi produknya H3O+ dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, sebenarnya di sini dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena koefisien masing-masing adalah 1, maka tidak perlu ditulis. Sementara bagaimana dengan reaktan? Nah, di sini reaktannya fasanya liquid, ya. Maka tidak masuk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan di sini. Kenapa? Karena liquid dianggap konsentrasinya tetap tidak berubah. Maka di sini tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangan. Jadi di sini untuk fasa-fasa liquid dan solid itu tidak berpengaruh terhadap konstanta kesetimbangan sehingga tidak masuk ke dalam persamaannya. Nah, dari hasil percobaan diperoleh konstanta kesetimbangan air itu adalah 10 pangkat min 14 pada 298 Kelvin. Sangat kecil sekali ya. Baik, di sini kita lihat sifat air selanjutnya. Air bisa bersifat sebagai asam ataupun basa Bronsted. Nah, di sini sifat dari ketika air berperan sebagai asam ataupun basa itu bergantung dengan spesies yang bereaksi dengan air tersebut. Nah, di sini kita lihat mengapa air itu bisa berperan ganda? Karena dari reaksi ionisasi yang kita lihat di sini adalah air itu terionisasi menghasilkan ion H3O+, di mana ion tersebut merupakan ion yang sebagai pembawa sifat asam dan menghasilkan ion OH-. Ya, OH- di sini adalah spesies yang membawa sifat basa. Nah, sifat air yang dapat berperan sebagai asam ataupun basa ini untuk sifat ini itu dapat dijelaskan juga menurut asam basa Arrhenius ya, karena kita ingat kembali menurut Arrhenius asam itu yang menghasilkan H3O+ atau H+, sementara basa yang menghasilkan OH-. Oke. Di sini kita lihat peran air sebagai basa ketika air bereaksi dengan HCl akan menghasilkan H3O+ plus Cl-. H2O menghasilkan H3O+. Artinya H2O sebagai aseptor proton dari HCl. Dengan demikian H2O bersifat sebagai basa, ya. Jadi di sini air berperan sebagai basa. Selanjutnya air sebagai asam. Nah, di sini air sebagai asam
NH3 bereaksi dengan H2O, ya. Jadi di sini H2O-nya menghasilkan OH-. Artinya H2O-nya mendonorkan satu protonnya kepada NH3. Sehingga NH3 menjadi NH14 sementara H2O-nya menjadi OH-. Artinya di sini H2O-nya sebagai asam. Ya, seperti itu.